5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Congratulations udah hamil 9 bulan. Dan ini belum banyak yang tahu. Yang baru tahu cuman keluarga aku sama sahabat-sahabat aku sih Om. Jadi lu udah tahu dong, anak lu cowok atau cewek? Udah. Cowok atau cewek ya? Cowok. Kenapa lu memutuskan untuk speak up? Karena ini emang kesalahan aku sih Om. Kayak aku nggak mikir kayak nanti netizen nggak bakal nerima aku atau kayak gimana. Ya intinya aku pengen jujur aja gitu. Oke, ini salah. Pilihan satu, lu ngelahirin anak lu dan nyembunyiin. Pilihan kedua, amit-amit banget, lu aborsi. Kenapa lu nggak memilih kedua pilihan tersebut? Ya karena emang ini tuh kayak emang kesalahan aku. Juga kalau dari pihak keluarga nggak ada yang setuju kalau misalnya aku ngelakuin hal itu. Berarti lu udah nyembunyiin kehamilan lu sama 9 bulan dong? Bentar lagi. Ya perkiraan tanggal 8 Agustus aku lahiran. Gimana cara lu nyembunyiin kehamilan lu itu? Ya aku tetap kerja sih Om, kayak aku tetap beraktivitas kayak biasa. Aku hamil juga nggak kayak ibu-ibu yang lain, kayak aku nggak bisa ngidam. Kalau misal aku ngidam juga kayak aku ngidam siapa. Sama aku juga sebenarnya kayak dapat ancaman gitu. Kayak ada mereka tuh kayak ada grup sama pokoknya kayak isi grupnya tuh kayak sekitar 19 orang. Nah itu sama fans-fansnya si dia itu ya, mereka kayak ngancem aku gitu sih. Dan lu ada buktinya itu? Ada Om. Shit. Ya pokoknya tuh mereka bilang kayak waktu nanti aku lahiran dia bakal ngancurin karir aku, bakal memperbardir hidup aku lah. Waduh, bahaya banget ya. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi biar makin rame. Mau panen hujatan atau pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak, mau dihujat Indonesia kita bisa tutup mata guys, yang penting duit kita banyak. Gue mau jelasin kenapa Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier. Untuk Om Deddy makasih karena udah bantuin. Erika datang ke podcast bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk menerima kehamilan di luar nikah. Gue baca di komentar banyak yang ngerti dan poinnya itu apa. Karena apapun perbuatannya itu tetap salah. Tidak diajarkan di agama apapun atau hukum manapun. Yang udah dilakuin Erika dari 7-8 bulan ke belakang, itu dia nutupin dengan pakai baju longgar. Kenapa Erika speak up? Karena dia dapat ancaman dari grup dan bukti-buktinya udah kita pegang. Dan dia meminta tolong yang dapat membantu dia, which Om Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya di sini mau klarifikasi sama minta maaf kepada orang-orang yang terlibat karena masalah saya. Saya kenal Erika
lewat live. Saat saya live dia nge-givein saya, terus saya lanjut ngobrol sama dia, chat-chatan, terus ketemu, sempet karaoke bareng. Habis karaoke saya ke rumah Erika dalam keadaan mabuk, terus saya mau pulang ditahan sama Erika. Saya disuruh nginep, itu juga karena hujan. Terus saya show di Batam, dia nyamperin saya. Terus habis show itu dia pulang, saya lanjut show lagi. Terus nggak lama dari itu saya dapat kabar dari dia kalau dia hamil. Terus saya bilang ke dia saya bakal ke rumahnya, tapi saya selesaiin show saya dulu. Habis selesai show saya ke rumah dia, saya mau bertanggung jawab karena kesalahan saya. Tapi di situ saya sama Erika ada berantem. Jadi dari situ saya pulang karena masalah itu, berantem sama dia. Terus saya mau minta maaf juga karena udah nyebarin foto USG itu. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya kepada semuanya. Ke Erika saya minta maaf. Kalau saya ada salah, saya siap bertanggung jawab atas semua yang saya lakuin. Silakan cerita pertama kali kamu ketemu Erika. Saya awalnya kenal dia dari live TikTok kok. Kita cuma saling komen. Lalu kita lanjut ngobrol, akhirnya ketemu. Terus itu? Tanggal 20 November kita ketemu langsung di Senayan. Habis itu kita ketemu lagi beberapa kali. Terus sekitar 10 Desember kita lost kontak. Terus? Terus tanggal 30 Desember dia ngabarin saya kalau dia hamil. Kenapa lu bisa posting foto WSG itu ke publik? Lu tahu kan itu mempermalukan perempuan? Itu salah saya kok, saya hilaf. Saat itu saya benar-benar emosi ingat dia jalan sama cowok lain. Saya marah, kecewa. Lu tahu dia hamil, kenapa lu bikin tekanan kayak gitu? Kalau itu anak lu sama aja lu nyakitin anak lu. Kalau itu bukan anak lu, sama aja lu mempermalukan orang yang gak bersalah. Saya tahu kok, itu salah besar. Saya minta maaf. Saya siap menanggung semua resikonya. Saya siap tanggung jawab. Lu yakin kalau itu anak lu? Saya nggak yakin kok. Soalnya waktu dia ngasih tahu, kami udah nggak komunikasi. Tapi saya juga nggak mau nuduh atau menyangkal. Terus lu tanya nggak ke dia? Tanya, tapi jawabannya nggak bikin saya yakin. Saya kan juga nggak tahu dia jalan sama siapa aja waktu itu. Gue nggak bisa belain lu, tapi gue harap lu bisa menyelesaikan sendiri. Jangan lari, jangan menyalahkan orang lain. Siap kok, saya akan hadapin. Saya akan minta maaf secara pribadi ke Erika kalau emang dibutuhkan. Semoga ini jadi pelajaran buat lu dan cowok-cowok di luaran sana. Jangan main-main sama perempuan, apalagi dalam kondisi rentan. Gue ngeliat kamera apa nggak usah? Lihat kamera kan dia soalnya lihat kamera. Ayo. Ya. Udah lanjut ya. Ya. Tahu udah ya. Kita goreng. Kita goreng dulu rame. Tentangnya, namun apalah daya ini. Tidak diajarkan di agama apapun. Mulai aja. Kemarin tuh harusnya gue nyender begini, gini gua. Jadi gitu. Bapak. Om Deddy bawa bapak bukan? Gimana? Kok udah betul. Gak apa-apa, udah mulai aja. Terbalik, belum gue balik.